Jumpa lagi di Gudang Baca. Pada video kali ini kita akan membahas mobilitas sosial. Yang pertama kita akan membahas pengertian mobilitas sosial. Sebenarnya banyak sekali para ahli yang mengemukakan definisi mobilitas sosial. Tetapi dalam video kali ini kita hanya membahas 5 ahli yang mengemukakan definisi daripada mobilitas sosial. Yang pertama adalah Sujono Sukanto. Sujono Sukanto mengatakan mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Kemudian Jeffries dan H. Edward Ransworth pada tahun 1980. Ia menyatakan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah dalam lingkungan sosial secara hierarki. Kemudian ada juga Horton dan Hans yang menyatakan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Kemudian Anthony Giddens, ia menyatakan bahwasanya istilah mobilitas sosial menunjukkan pada gerakan dari orang per orang atau individu dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Dan kemudian Bruce J. Cohen menyatakan bahwasanya mobilitas sosial adalah perpindahan individu dari satu status sosial ke status sosial yang lainnya. Perpindahan tersebut bisa naik, bisa juga turun, dan bisa juga tetap. Dari berbagai definisi tadi bisa kita ambil benang merahnya atau kesimpulannya bahwa mobilitas sosial merupakan suatu gerak dalam struktur sosial berupa pola-pola tertentu yang mengatur perpindahan seseorang dalam kelompok sosialnya. Perpindahan ini berkaitan dengan pelapisan sosial yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Pihak yang berpindah adalah seseorang maupun sekelompok orang, termasuk keluarganya. Perpindahan dalam pelapisan sosial dapat bersifat vertikal atau ke atas maupun ke bawah, namun juga bisa bersifat horizontal ke samping. Perpindahan status seseorang disebabkan karena peningkatan pendidikan, prestasi kerja, kemampuan untuk menguasai materi dan masalah, kenaikan pangkat, maupun menduduki jabatan politik. Cara memperoleh status sosial. Status sosial bisa diperoleh melalui 3 cara, yaitu yang dikenal dengan istilah ascribed status, achieved status, dan assigned status. Ascribed status adalah status sosial seseorang yang diperoleh atas dasar keturunan atau kelahiran. Status sosial atas dasar keturunan diperoleh seseorang secara otomatis sejak dilahirkan, sudah menempati pada status sosial tertentu. Misalnya adalah seseorang yang bangsawan atau tidak bangsawan, itu diperoleh sejak ia lahir. Kemudian achieved status, yaitu status sosial seseorang yang diperoleh atas dasar usaha. Status sosial ini dapat dicapai oleh siapa saja dengan cara tertentu dan berusaha secara mandiri, maksimal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya saja seseorang yang awalnya miskin karena ia rajin bekerja, kemudian ia memperoleh uang yang banyak. Dari harta yang diperolehnya itu, ia akan semakin dihargai oleh masyarakat lingkungan sosial di mana ia tinggal. Jadi perekonomiannya itu merupakan prestise bagi dirinya sendiri untuk menaikkan status sosial. Kemudian assigned status. Assigned status ini merupakan status sosial atas dasar pemberian. Status ini berkaitan dengan status yang diperoleh melalui usaha. Misalnya saja seseorang yang awalnya biasa-biasa saja, kemudian ia rajin menulis sebuah novel. Dan setelah novelnya booming atau ramai dibaca dan banyak peminat, akhirnya secara tidak disengaja ia akan dikasih label novelis, dan itu akan meningkatkan status sosialnya. Begitu juga misalnya seseorang yang bekerja dengan tekun di suatu jabatan tertentu, atas ketekunannya itu ia diberikan penghargaan sebagai pegawai teladan, promosi jabatan, dan lain sebagainya. Artinya status itu diberikan oleh seseorang yang menilai atas usahanya.
Sekarang kita bahas status sosial berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, status sosial terbagi dua. Ada yang bersifat aktif, ada yang bersifat pasif. Status sosial yang bersifat aktif ini status seseorang apabila sedang menjalankan pekerjaannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Misalnya, seorang guru mengajar di sekolah, seorang dokter sedang praktek di rumah sakit, seorang mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah. Itu namanya status aktif. Kemudian yang kedua adalah status pasif, yaitu status lain seseorang di luar pekerjaan yang sedang dilakukan. Status ini sering juga disebut dengan nama status laten. Misalnya saja, seorang guru saat ia di rumah tangga, ia akan menjadi ibu rumah tangga. Status sebagai ibu rumah tangga itu adalah status pasif. Peran sosial. Peran sosial merupakan suatu kegiatan seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya di dalam masyarakat. Semakin tinggi status seseorang, maka akan semakin tinggi peran sosial yang dijalankan di dalam masyarakat. Misalnya saja bisa Anda lihat bersama, seorang guru di lingkungan tempat tinggalnya akan sering diminta pendapat, saran, dan lain sebagainya daripada seseorang yang mungkin profesinya adalah buruh atau pekerja-pekerja keras lainnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial memiliki 5 bentuk, yaitu horizontal, vertikal, intragenerasi, antargenerasi, dan geografis. Sekarang kita bahas yang pertama, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat. Dengan demikian, seseorang hanya mengalami perpindahan semata, akan tetapi tidak menambah tingkatan atau mengurangi status yang lama. Yang kedua, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini merupakan perpindahan individu atau kelompok masyarakat dari suatu kedudukan sosial yang satu ke kedudukan sosial yang lainnya yang tidak sederajat. Maksud daripada vertikal ini adalah terjadinya perubahan derajat seseorang dari derajat yang rendah menjadi derajat yang lebih tinggi, atau sebaliknya dari yang tinggi ke rendah. Ciri khas dalam mobilitas sosial vertikal ini terjadinya perubahan derajat pada individu tersebut. Oleh karena itulah mobilitas vertikal ini bisa dibagi dua, yaitu mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Mobilitas vertikal naik merupakan perpindahan status seseorang dari kelas sosial yang rendah ke kelas sosial yang lebih tinggi. Sedangkan mobilitas vertikal turun itu merupakan perpindahan status dan peran seseorang dari kelas sosial yang lebih tinggi menuju kelas sosial yang lebih rendah. Disebut mobilitas vertikal turun karena mobilitas sosial yang berlangsung adalah penurunan derajat atau status seseorang. Mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas sosial intragenerasi merupakan mobilitas yang dialami oleh seorang individu maupun sekelompok orang dalam satu generasi. Mobilitas intragenerasi merupakan mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya atau berdasarkan riwayat hidupnya. Kemudian mobilitas antargenerasi. Mobilitas antargenerasi adalah mobilitas antar dua generasi atau lebih, bisa 3 generasi, 4 maupun 5 generasi. Merupakan perbedaan status seseorang dibandingkan dengan status orang tuanya atau generasi lainnya, baik itu sebelum maupun sesudah dirinya sendiri. Gerak perpindahan ini terjadi antar generasi ayah, ibu, generasi anak, generasi cucu, generasi buyut, dan lain seterusnya. Kemudian mobilitas geografis. Mobilitas geografis merupakan perpindahan seseorang atas dasar posisi geografisnya. Mobilitas geografis menekankan pada perpindahan individu atau kelompok masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Proses terjadinya mobilitas geografis karena transmigrasi, urbanisasi,
migrasi, imigrasi, maupun emigrasi. Inilah dia saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial merupakan sarana yang menjadi jalan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai status baru yang lebih tinggi. Seseorang untuk meningkatkan status sosialnya harus mencapai persyaratan tertentu. Tetapi kenyataannya tidak secara otomatis status yang diharapkan bisa melekat pada diri orang tersebut walaupun ia telah berusaha. Yang mana ada 7 saluran mobilitas sosial ini. Yang pertama adalah angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata ini merupakan salah satu saluran mobilitas sosial yang dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan status sosial. Angkatan bersenjata merupakan organisasi yang dapat digunakan untuk saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan yang disebut kenaikan pangkat. Kemudian lembaga keagamaan. Lembaga-lembaga keagamaan dapat mengangkat status sosial seseorang. Misalnya yang berjasa dalam perkembangan agama seperti ustadz, pendeta, biksu, dan lain-lain. Bisa Anda lihat bersama bagaimana seseorang awalnya dia adalah rakyat biasa, terus kemudian kuliah, dan akhirnya menjadi seorang ustadz. Itu akan menaikkan prestise dan status sosial yang dimilikinya. Kemudian lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang nyata dari mobilitas vertikal ke atas. Bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang bergerak dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Seseorang yang telah tamat kuliah S1, status sosialnya akan meningkat di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau ia bisa meningkatkan pendidikannya lagi ke jenjang S2 maupun doktoral, itu akan meningkatkan status sosialnya sebagai tokoh yang disegani di tengah-tengah masyarakat. Organisasi politik. Organisasi politik ini mirip dengan angkatan bersenjata maupun organisasi-organisasi yang lainnya, yang mana melalui organisasi ini memungkinkan seseorang yang menjadi anggota dari partai politik tersebut, yang mana kalau ia merupakan anggota yang loyal, berdedikasi yang tinggi untuk menepati jabatan yang lebih tinggi, sehingga status sosialnya meningkat. Kemudian organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi seperti perusahaan, koperasi, BUMN, dan lain sebagainya dapat juga meningkatkan status sosial seseorang. Semakin besar prestasinya, maka semakin tinggi jabatannya. Karena jabatannya yang telah tinggi, pendapatannya bertambah. Karena pendapatannya bertambah, secara otomatis kekayaan yang dimilikinya juga akan bertambah. Dan kekayaan tersebutlah yang merupakan indikator status sosial di tengah-tengah masyarakat. Kemudian organisasi keahlian. Seperti seseorang yang rajin menulis dan banyak menyumbangkan pengetahuannya atau keahliannya kepada kelompok lain, pasti statusnya akan dianggap lebih tinggi daripada orang-orang yang lain yang biasa-biasa saja. Seperti contoh di atas saya katakan tadi, seorang novelis akan naik statusnya apabila novelnya booming. Seorang wartawan akan naik status sosialnya apabila berita-berita yang dimuatnya terkenal. Dan begitu juga di media massa televisi bisa Anda lihat berbagai saluran-saluran yang bersifat wartawan ini banyak meningkatkan status sosial seseorang. Kemudian perkawinan. Sebuah perkawinan dapat menaikkan status sosial seseorang. Seorang yang menikah dengan orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dan terpandang akan dihormati karena pengaruh pasangannya, sehingga perkawinan itu akan meningkatkan status sosialnya. Seorang rakyat biasa menikah dia dengan seorang menteri di suatu negara, maka secara otomatis status sosialnya akan meningkat karena terbawa oleh pasangan hidupnya yang berstatus menteri tersebut. Faktor pendorong mobilitas sosial. Ada 5 faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor kondisi sosial. Masyarakat yang mengikuti sistem terbuka mempunyai pandangan lebih terbuka,
lebih maju akan mengalami mobilitas lebih cepat. Selain itu, kemajuan teknologi juga akan mendorong mobilitas sosial lebih cepat, karena kemajuan teknologi akan mengantarkan seseorang mencapai stratifikasi sosial yang lebih tinggi dan lebih mapan. Kemudian faktor lapangan kerja. Lapangan kerja menyediakan seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dan menentukan spesifikasi jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan serta keilmuannya. Ketersediaan lapangan kerja yang berdampak langsung terhadap kesempatan mobilitas sosial juga dipengaruhi oleh angka pertumbuhan penduduk. Kemudian perluasan daerah otonomi. Adanya wilayah baru yang dikembangkan atau wilayah yang baru dibuka. Contohnya saja, misalnya awalnya adalah sebuah kecamatan. Kemudian melalui Undang-Undang Pemekaran Daerah, kecamatan tersebut berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kabupaten. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk di kabupaten yang baru tersebut. Perpindahan penduduk ini dimaksudkan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada tetap berada di daerah asalnya. Karena bagaimanapun juga pemekaran daerah ini membutuhkan tenaga-tenaga baru, tenaga-tenaga yang lebih banyak untuk bekerja di suatu tempat tersebut. Kemudian tingkat fertilitas. Tingkat fertilitas mempengaruhi mobilitas sosial. Terkait dengan semakin banyaknya jumlah kelahiran, akan semakin membutuhkan lapangan pekerjaan yang baru. Padahal lapangan pekerjaan sangat sulit untuk dikembangkan. Kemudian situasi politik dan pemerintahan. Kondisi pemerintahan yang stabil memungkinkan seseorang dapat meningkatkan pendidikannya, memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf hidupnya. Kenaikan taraf hidup akan mendorong terjadinya mobilitas sosial. Selain faktor pendorong, mobilitas sosial juga ada faktor penghambatnya. Ada 3 faktor penghambat mobilitas sosial, yaitu ras dan kasta, diskriminasi kelas sosial, kemiskinan. Ras dan kasta. Perbedaan ras dapat menimbulkan perbedaan status sosial. Karena dengan sistem rasial dapat menciptakan kelas-kelas sosial yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Kelas sosial yang rendah berbeda dengan kelas sosial yang menengah, apalagi dengan kelas sosial yang tinggi. Demikian pula sebaliknya. Setiap kelas dalam ras-ras ini menentukan pola kehidupannya. Kelas rendah biasanya berada pada taraf sosial ekonomi yang sangat rendah. Mereka mengalami kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraannya karena dibatasi dengan berbagai aturan-aturan dan norma yang berlaku. Sedangkan untuk kelas-kelas menengah dan atas, itu lebih memungkinkan lagi untuk mengembangkan dirinya. Yang kedua, diskriminasi kelas sosial. Suatu keanggotaan di dalam organisasi kemasyarakatan sering dibatasi dengan berbagai aturan yang mempersyaratkan anggotanya memiliki kemampuan dan pengakuan tertentu untuk menduduki suatu posisi yang lebih tinggi. Adanya diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka dapat menghalangi seseorang untuk melakukan mobilitas ke kelas yang lebih tinggi. Dan terakhir adalah kemiskinan. Kemiskinan akan sangat mempengaruhi seseorang atau sekelompok masyarakat untuk berkembang ke arah yang lebih maju. Kemiskinan membatasi seseorang untuk meningkatkan pendidikannya, pekerjaannya, kesejahteraannya, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang tersebut tetap terbelenggu pada kondisi yang memprihatinkan dan tetap berada di kelas sosial bawah tersebut. Baik, demikian video kita kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi di video yang berikutnya.